rumah tuh jam segini tuh lagi leyeh-leyeh katanya. Ya kan, bener ya? Lagi leyeh-leyeh kan Alin biasanya. Nah, hari ini khusus spesial buat Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Ya, kita absen dulu kali ya ke Elvi yuk. Ayo Kak, ada nggak sih orangnya sebenarnya? Kelas Cuman mana 3 dulu? kelas kan Kak? Iya. Iya. Kelas mana dulu Kak Elvi mau kita panggil? Kalau kita panggil yang pertama yang paling besar dulu deh. Oke, kelas remaja. Iya. Habis itu kelas siapa? Tanggung, kita acak Kak. Oh, habis itu tanggung, siap-siap. Oke, yuk kita angkat pujian sambil kita panggil-panggil. Kita mau mengetuk pintu hati remaja-remaja tanggung-tanggung kita. Ya, kita dengerin mereka mau jawab nggak ya panggilan Tuhan Nanti Yesus? jawab adik-adik bareng sama kakak guru ya Kak. Oke, yuk kita angkat pujian Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Oh KKR. Oh KKR, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Yang KKR jawab. Ku jawab ya, ya. Yang keras. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih keras. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan mengetuk. Tuhan mengetuk hatimu. Oh remaja, Tuhan mengetuk hatimu. Oh remaja, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Kita remaja jawab dong. Ku jawab ya. Ya. Kurang keras. Ku jawab ya. Lebih keras. Ku jawab ya. Jawab ya. Ku jawab ya. Jawab ya. Kelas berikutnya siap. Tuhan mengetuk hatimu. Kelas tanggung, Tuhan mengetuk hatimu. Kelas tanggung, oh kelas tanggung, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Ku jawab ya. Jawab ya. Ya. Lebih keras. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Oke, Remaja terakhir Kak. yo. Tuhan Mengetuk hatimu, pra-remaja. Tuhan mengetuk hatimu, pra-remaja. Oh pra-remaja, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. jawab yo. Ku jawab ya, 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 ya. Kurang keras. Ku jawab ya, 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 ya. Lebih keras. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekarang kakak guru siap-siap ya kakak guru. Tuhan mengetuk hatimu, kakak guru. Tuhan mengetuk hatimu, kakak guru. Oh kakak guru, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Kakak guru jawab dong. Ku jawab ya. Semuanya kita bernyanyi. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Oh apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Kita jawab semua. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Semuanya sudah siap? Kita sudah menjawab panggilan Tuhan dengan menjawab iya Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita
kita ambil waktu untuk bersaat teduh sebentar dari setiap masing-masing tempat. Kita akan memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian karena kemenangan Tuhan sudah nyata bagi kita. Dia telah bangkit di hari yang ketiga dan dia sudah menang melawan maut. Kita angkat satu pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Percaya, katakan nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Melalui kebangkitan Yesus ini, Ia menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Seperti halnya kasih yang ditunjukkan seorang anak kecil dengan ketulusan dan kepolosannya. Yesus Kristus telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Kuasanya melebihi segala kuasa di dunia, dan itu telah dinyatakan melalui kebangkitannya. Kini Yesus menginginkan kita, seluruh umat-Nya, lebih percaya dan yakin bahwa memang benar Ia bangkit dan kuasanya di atas segalanya.
Yesus bangkit, Yesus menang untuk menyelamatkan kita semua. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus selalu menaungi kehidupan kita semua, kini dan selamanya. Amin. Kita angkat satu pujian. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 22. Kita angkat satu pujian, kita mau bernyanyi bagi Tuhan karena Engkau adalah perisaiku. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mari kita berdoa secara responsoria. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau rela disalibkan demi kami semua, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih untuk pengorbananmu, Bapa. Engkau adalah Allah yang setia dan penuh kasih.
Dengarkanlah Tuhan pujian dan nyanyian kemenangan kami ini hanya untuk-Mu. Sertai selalu kehidupan kami. Berkati kami anak-anak-Mu yang selalu merindukan Engkau. Amin. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan menyaksikan satu pujian berupa video kolase pujian, di mana waktu itu kakak-kakak guru minta kita semua mengumpulkan video kolase untuk dijadikan satu pujian KAKR, GBKP Kebayoran Lama. Kita saksikan sama-sama, kita lihat apakah video kita ada di sana. Yuk sama-sama kita saksikan video pujian KAKR dengan judul lagu Berlimpah Sukacita. Yuk. Oke, ternyata menurut kakak panitia, video ini lebih baik ditaruh di belakang. Karena supaya adik-adik yang belum sempat masuk di Zoom ini bisa lihat nanti di belakang. Oke, nanti kita akan saksikan setelah ini. Oke, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Berita tentang anugerah. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Saudaraku, berbahagialah kita semua yang tetap mengikut sang jalan yang lurus dan yang tidak lagi mengeraskan hati tak kala mendengar sabdanya. Sebagai hamba Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan bahwa pada saat ini juga dosa saudara dan saya sudah diampuni. Berita anugerah ini saya sampaikan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Dihapuskan Dosaku. Adik-adik di rumah dan semua orang tua dan kakak guru, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Yudi. Ya, adik-adik boleh bersiap, ambil Alkitab, kemudian kembali ke Zoom. Kita akan mulai firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yudi. Kak Yudi, kami persilahkan. Terima kasih kakak-kakak. Ya, adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Sambil nanti saya minta host boleh jadikan saya co-host supaya bisa share screen ya. Kita berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul merayakan kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan.
sekalipun dalam suasana online, kami tetap bersuka cita. Kami boleh percaya Tuhan sudah bangkit, membawa kemenangan bagi kami. Tuhan sudah bangkit, membawa pengharapan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Ya, firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan menumbuhkan iman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan atas hidup kita, atas kematian, atas dosa, dan itu memberi pengharapan kepada kita. Nah, karena itu mari kita simak bersama-sama firman Tuhan sore hari ini. Yesus pagi-pagi sekali wanita-wanita yang selama ini melayani Yesus, membantu pelayanan Yesus, buru-buru datang ke kubur Yesus. 3 hari yang lalu Yesus dikuburkan. Mereka buru-buru pagi-pagi sekali. Mereka membawa rempah-rempah, minyak-minyak. Untuk apa? Waktu itu orang yang mati dikuburkan di dalam goa, lalu mayatnya dikasih rempah-rempah supaya wangi, supaya awet, apalagi untuk orang yang terhormat seperti Yesus. Jadi para wanita ini mereka buru-buru datang ke sana. Mereka ingin meminyaki dan memberi rempah-rempah pada mayat Yesus. Tapi adik-adik, pagi itu ketika mereka tiba di depan kubur Yesus, mereka kaget setengah mati. Itu bagaimana mungkin? Kemarin kubur itu ditutup dengan batu besar dan dijaga oleh penjaga. Tapi hari ini penjaganya tidak ada. Pintunya, batu besar itu sudah terguling. Mereka kaget adik-adik. Mereka pikir ada yang mencuri mayat Yesus. Mereka buru-buru masuk ke dalam. Dan ketika mereka sampai di dalam, mereka melihat hanya kain kafan yang menutupi mayat Yesus tergeletak di situ. Mereka kaget. Mayat guru kita hilang. Waktu itu ada 2 orang malaikat dengan pakaian bercahaya mendekati mereka. Lalu dia berkata, "Hei para wanita, mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati?" Mereka kaget. Orang hidup di antara orang mati? Apa maksudnya? Guru kami kemarin dikubur di sini. Apakah kalian lupa? Ketika Yesus sebelum dia mati, dia pernah berkata bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Kaget. Para wanita ini kaget dan teringat pesan Yesus bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Wah, tahu nggak adik-adik? Mereka senang sekali. Tadi ketika mereka datang, mereka itu sedih. Mereka ingin meminyaki dan memberi rempah-rempah mayat Yesus. Kenapa? Karena mereka berpikir Tuhan sudah mati. Mereka nggak punya harapan. Tapi ketika mereka ingat Yesus bangkit, mereka gembira, mereka senang. Yes, benar. Guru kita, Yesus, ternyata benar-benar bangkit. Mereka lalu buru-buru lari menemui sahabat-sahabat Yesus, para murid-murid Yesus. Mereka berlari, mereka bertemu. Hei teman-teman dengar. Ada apa? Kenapa kamu berisik sekali? Kalian ingat apa yang guru katakan ketika dia sebelum mati, sebelum dia disalibkan, dia berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga.
Murid-murid Yesus yang lain hanya terbengong-bengong karena mereka sudah kehilangan pengharapan. Mereka berpikir, nggak mungkin orang mati kok bisa bangkit. Itu tidak mungkin, itu hal yang mustahil. Tapi di antara mereka, Simon Petrus, dia buru-buru berlari ke makam Yesus. Dia lari adik-adik, dia lari. Dan dia sampai di pintu makamnya Yesus melihat, wah, benar, ternyata guru sudah bangkit. Ternyata Yesus sudah bangkit. Yesus tidak memberi pengharapan palsu. Dia berjanji pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ternyata dia akan bangkit. Dan dia sudah bangkit. Wah, Petrus yang selama ini sudah kehilangan pengharapan, dia bersuka cita. Karena apa? Karena ada kebangkitan Yesus. Karena janji Yesus bahwa dia akan bangkit menjadi kenyataan. Yesus tidak mati. Kematian tidak bisa menghalangi Yesus. Kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus sehingga dia bangkit dari kematian. Nah, adik-adik, seperti ini. Yesus dikuburkan, ditutup. Sabar, apa? Tapi kan dia sudah berjanji pada hari yang ketiga dia bangkit. Boom. Wah, kuburnya kosong. Yesus tidak ada di kubur itu lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di kubur itu lagi. Dia sudah bangkit. Itu menunjukkan bahwa kematian tidak bisa membelenggu Yesus. Kematian tidak bisa menahan Yesus di alam maut. Yesus menang dari kematian. Yesus menang dari dosa. Nah, adik-adik, dari kisah kebangkitan Yesus ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Ada masa depan buat kita. Kalau Yesus mati, sudah gak ada pengharapan. Tapi ketika Yesus bangkit, dia memberi pengharapan. Oh, masih ada hari esok. Masih ada masa depan buat kita. Karena Yesus sudah memegang masa depan kita. Yang kedua, sebab Yesus hidup, menang dari kematian, maka kita juga akan menang dari kematian. Pada saat kita nanti mati, karena kita sudah memegang janji Yesus, ketika Yesus datang, kita dibangkitkan lagi. Kematian tidak bisa menahan kita, karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Yang ketiga, sebab Yesus hidup, selalu ada harapan bagi kita, anak-anaknya. Ya, jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, apalagi takut mati. Kenapa? Kematian sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Ya, masa depan ada di tangan Tuhan Yesus. Keselamatan ada bersama Yesus. Kematian dikalahkan oleh Yesus sehingga kita beroleh kehidupan. Kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, bahkan tidak perlu putus harapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Ya, kayu ditutup dengan sebuah ilustrasi. Ini ada sebuah pesawat terbang seperti hidup kita. Ketika kita sedang terbang, kita sedang menjalani hidup ini dengan senang, tiba-tiba ekornya patah. Goyang hidup. Lalu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, ada masalah dalam hidup saya. Tapi ternyata Tuhan mau menguji iman kita. Sampai sejauh mana iman kita. Kita dikasih masalah yang lebih besar. Seperti sayap pesawat ini patah. Kita udah mulai oleng. Tuhan, ini masalah betul berat buat saya. Tuhan tolong saya. Tapi ternyata Tuhan masih menguji iman kita. Sejauh mana? Sejauh mana iman kita? Ya. Wah, masalah yang lebih berat datang adik-adik. Dan hidup kita sudah menukik seperti pesawat ini. Sepertinya sudah tidak punya harapan, Kak. Aku seperti teman-teman yang remaja itu ya. Ada istilah KMS itu. Kill myself. Bunuh diri. No, anak Tuhan tidak boleh bunuh diri. Kenapa? Seberat apapun masalahmu, Tuhan sudah berjanji tidak melebihi kekuatan kita. Dan ketika hidup kita sepertinya sudah berat, jangan putus asa. Kenapa? Karena masih ada harapan.
Masih ada harapan adik-adik. Jadi jangan putus asa. Masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Ya, masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit memberi harapan sama kita. Ketika Yesus bangkit, dia menang. Dia sungguh-sungguh menang. Dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Seperti dalam firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau maut sudah dikalahkan Tuhan Yesus, maka kemenangan Yesus juga menjadi kemenangan kita, anak-anaknya. Wow, ya. Jadi kemenangan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan bahwa ada hari esok dan masa depan buat kita. Lalu ada pengharapan. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang buruk? Ataukah di hari-hari ini kamu sedang sedih, kamu sedang kecewa, kamu sedang putus asa? Ya, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Justru di masa-masa yang berat, kamu harus kembali kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada kemenangan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada kedamaian. Di luar Tuhan tidak ada sukacita. Ya, mungkin kamu merasa sukacita, wah kak aku sukacita kok aku ikut geng motor, kak aku sukacita kak aku pergi ke diskotik nantinya gitu ya. Tapi itu kesukacita yang semu. Begitu kamu merasa sendiri, kamu merasa kosong. Nah, mungkin hari-hari ini karena kamu sendiri di rumah, ya sibuk online di rumah, belajar online, tidak bisa ketemu teman, kamu merasa sendiri, kamu merasa nggak punya teman untuk curhat, nggak punya teman untuk berbagi cerita, kamu bisa cerita sama Tuhan, ya bisa berbagi sama Tuhan, ya bisa berbagi dengan kakak-kakak pembina KAKR-nya, ya supaya apa? Supaya bebannya bisa dibantu dilepaskan, ya. Nah, kita mesti percaya 3 hal tadi, kebangkitan Tuhan itu sudah memberi jaminan kepada kita, kemenangan atas kematian, hari esok, masa depan, dan juga pengharapan. Jadi siapa yang sekarang sedang sedih, sekarang sedang kecewa, mungkin sedang putus asa, mungkin di rumah juga menghadapi banyak persoalan keluarganya, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan KMS ya. Ada banyak anak Tuhan yang belakangan ini anak remaja, mereka putus asa dan mereka merasa hidupnya sudah nggak berdaya. Ya, ada beberapa anak Tuhan remaja yang bunuh diri, padahal ada Tuhan bersama mereka. Kenapa? Padahal mereka punya Tuhan. Ya itu tadi, karena mereka tidak mau berpaling pada Tuhan. Mereka sudah Kristen, mereka tahu Tuhan, tapi ketika ada masalah yang berat, mereka tidak berpaling sama Tuhan. Mereka tidak datang sama Tuhan. Mereka tidak mengeluh sama Tuhan. Mereka nggak curhat sama Tuhan. Mereka curhat pada orang yang salah. Mereka curhat di medsos. Lalu ada yang kasih ide yang salah. Yang dilakukan adalah hal yang salah. Ya, mungkin kalian juga pernah dengar yang viral itu ada anak remaja bunuh diri. Padahal dia Kristen. Kenapa begitu? Nah, kalian jangan sampai begitu. Kak Yudi kasih semangat hari ini. Mungkin ada yang sedang merasa sendiri, merasa sedih, kecewa, putus asa, datang sama Tuhan. Balik sama Tuhan, ya. Datang sama Tuhan karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Yesaya 45 ayat 22 berkata, "Berpalinglah padaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah, tidak ada yang lain." Ya, jadi cuma Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Ya, biarlah suasana Paskah ini, kebangkitan Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita sudah menang. Jadilah anak-anak pemenang, lebih dari pemenang.
Jangan jadi anak-anak pecundang. Jangan jadi anak-anak yang mudah kalah. Jangan jadi anak-anak yang loyo. Jangan jadi anak-anak muda yang letoy. Gampang putus asa. Bersama Tuhan kita kuat. Karena hari depan sudah dipegang Tuhan. Kebangkitan Tuhan membawa kemenangan. Maka kemenangan itu juga menjadi bagian dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Oke. Siapa di sini yang merasa hidupnya perlu kekuatan dari Tuhan? Kak Yudi mau berdoa, mau ajak adik-adik berdoa. Mungkin ada yang merasa sendiri, merasa kesepian, merasa bosan, merasa putus asa, merasa jenuh, merasa hilang sukacitanya karena pandemi yang begitu panjang ini. Mari kita berdoa, mari angkat tanganmu dan taruh satu tangan di dada. Kita mau berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kalau kau sudah bisa berdoa, kau berdoa mengeluh sama Tuhan. Tuhan, aku sedang putus asa, aku sedang lemah, aku sedang bosan, aku sedang kecewa Tuhan. Aku sedang merasa sendiri. Hari ini aku mau Tuhan menyerahkan hidupku sama Tuhan. Hari ini Tuhan aku mau berpaling pada Tuhan. Supaya aku diselamatkan. Supaya aku mendapatkan kedamaian. Supaya aku mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa, angkat tanganmu yang merasakan hal-hal yang tadi Kak Yudi sebutkan. Lalu taruh tangan kirimu di dada, tutup matamu dan kita berdoa. Tuhan, kau melihat anak-anak remajamu, anak-anak tanggung yang mulai menginjak remaja dan juga anak-anak remaja yang mengangkat tangan. Engkau tahu kedalaman hati mereka. Engkau tahu luka dan kecewa dalam hati mereka. Engkau tahu kesendirian mereka, engkau tahu putus asa mereka, engkau tahu banyak hal dalam hidup mereka, lebih dari kami, para pembinanya, lebih dari orang tuanya mengenal diri mereka. Karena itu Tuhan, sore hari ini aku menyerahkan setiap anak-anakmu ini Tuhan, ke dalam tanganmu. Mereka adalah anak-anak panah yang siap melesat untuk menghancurkan musuh, siap melesat untuk mencapai sasaran yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Kuatkan dan teguhkan mereka. Kuatkan lutut mereka yang goyah. Nyalakan kembali sumbu mereka yang sudah mulai pudar. Supaya hari ini mereka mendapatkan kekuatan baru. Supaya firman ini membawakan kekuatan baru dalam hidup mereka. Iman yang baru dalam hidup mereka. Ada Tuhan Yesus yang sudah menang. Maka mereka juga punya kemenangan dalam hidup mereka. Engkau memberkati setiap tangan-tangan terangkat. Engkau menjadi penghibur. Engkau menjadi Tuhan atas mereka. Sahabat dalam hidup mereka. Dan memberi kekuatan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan setiap anak-anak remajamu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam perlindungan, penyertaan Tuhan. Sampai mereka mendapatkan kemenangan masa depan mereka. Dan berguna buat Tuhan. Dan juga gereja, bahkan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan, renungan pendek kita untuk Paskah ini. Kiranya dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita selalu ingat bahwa kita diberi kuasa juga untuk mendapatkan kemenangan. Amin. Selamat Paskah. Membawakan firman Tuhan. Bahkan tadi Kak Yudi memutarkan ada video tentang kebangkitan Kristus. Coba ya, coba kita tanya dulu. Jangan-jangan ini remaja tanggung dan memperhatikan enggak ya gitu Kak? dimatiin video, terus malah melakukan hal yang lain ya. Coba kita tanya dulu deh nih ya. Siapa Kak ya? Yudi yang bilang jawabannya benar apa enggak ya Kak? Nah iya, nanti Kak Yudi ya yang bilang ini benar enggak jawabannya nih. Oke, coba dari kelas tanggung dulu. Tanggung. Apa sih tema kita hari ini? Coba, ada yang mau menjawab dari kelas tanggung? Coba kita lihat. Yesus bangkit? Coba, Yesus bangkit. Farel ya, ada Farel enggak ya Farel? Ayo Farel. Apa tema kita hari ini Farel? Yesus bangkit. Yesus. Farel hari ini ikut dalam Zoom kita atau anak tanggung yang lain? Yesus bangkit. Sudah dijawab Farel, Kak. Atau Brian, atau ada anak tanggung yang mau jawab? Tema kita, wah Kak
Ini udah cerita nih Farel nih. Coba kakak tanya dong Farel. Tema kita apa sih hari ini tadi Kak Yudi bawa firmannya? Yesus bangkit. Itu menurut aku sih. Berpaling kepada? Berpaling kepada Tuhan. Sorry. Berpaling kepada Sang Hidup. Berpaling kepada Tuhan katanya. Berpaling pada Tuhan. Berpaling kepada Sang Hidup. Berpaling kepada Sang Hidup. Berpaling kepada Sang Hidup. Hidup. Nah, ya maksudnya betul ya, berpaling kepada Tuhan. Nah, terus berikutnya. Tadi di video Kak Yudi terlihat jelas. Waktu pertama kali kebangkitan itu terjadi, siapa orang pertama yang ada di kubur Yesus? Perhatikan video tadi. Siapakah orang-orang pertama yang melihat kubur Yesus terbuka? Ini harusnya anak-anak tanggung, pra dan remaja sudah ditanya itu langsung tahu ya Kak Elvi ya. Iya. Coba siapa yang berani jawab? Tadi pertanyaannya kelas pra sekarang. Maria Magdalena. Ada nggak di situ kelas pra? Jawab siapa orang pertama yang melihat kubur Yesus terbuka? Maria Magdalena. Nih, ada. Caca deh, Caca. Siapa, Caca? Siapa orang pertama yang melihat kubur Yesus terbuka? Maria Magdalena, Kak. Siapa tuh? Maria Magdalena, Kak, katanya. Maria Magdalena, terus siapa lagi ya? Ada berapa orang ya tadi ya? Maria Ibu Yesus. Ada 3, Kak. Tahu saya wanita. Ya. Ada 3 wanita yang pertama kali melihat. Benar nggak Kak Yudi? 3 wanita yang melihat pertama kali kubur Yesus terbuka? Ya, ada yang menulis Maria Magdalena dan teman-teman. Ya, Maria Magdalena bener lah. Langsung aja deh. Dari mana tadi ayat yang dibawakan Kak Yudi waktu membawakan firman Tuhan? Dari mana ayatnya? Pasti kalau buka Alkitab masih terlihat tuh. Ayo. Langsung aja. 20 ayat 14 sampai 16. Siapa yang mau ditunjuk? Dari mana tadi ayatnya firman Tuhan hari ini? Ayat Siapa? Ekel ya? Ekel. Gue langsung pada di-mute. ya tadi juga bilang. Wih, tuh langsung di-mute lah. Dari? Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Ya, betul sekali. Wow, ternyata memperhatikan semua. Berarti semua ya, memperhatikan waktu Kak Yudi membawakan firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau lebih mengenal Kak Yudi dulu nih. Ya, kita mau tanya, Kak Yudi, yang kakak tahu, Kak Yudi itu sering membawakan sermon buat kakak guru. Tapi kan kita nggak tahu nih Kak Yudi ini pelayanannya seperti apa sih? Siapa saja yang dilayani sama Kak Yudi? Kak Yudi boleh cerita sedikit Kak? Siapa yang dilayani Kak Yudi supaya anak-anak tanggung sampai remaja ini tahu gitu loh Kak Yudi? Boleh, oke. Kak Yudi pelayanan mengkhususkan diri melayani di anak-anak dan remaja. Dan Kak Yudi punya pelayanan namanya Raja Wali Kecil, ya, Raja Wali Kecil. Kalau nanti kalian buka website, nih websitenya ada namanya Raja Wali Kecil, ya. Lalu Kak Yudi itu dulu pelayanan anak jalanan, tapi sekarang udah enggak ya. Dan sekarang ada pelayanan sekolah gratis, taman baca di Lampung dan di Nias. Lalu Kak Yudi pelayanan ke berbagai kota dan desa-desa melayani anak-anak dan remaja. Ya, kalau waktu luang Kak Yudi nulis buku. Sekarang ada di Play Store juga ya bukunya. Kalau nyari nama Kak Yudi, nanti pasti akan ketemu nih buku-buku cerita yang pernah Kak Yudi buat. Terus Kak Yudi sekarang ngajar jadi dosen di salah satu STT di Tangerang. Nah, itu kegiatan Kak Yudi. Oke, wow, luar biasa ya Kak Yudi ya. Mengajar jadi dosen, mengajar juga anak-anak jalanan, mengajar juga anak-anak dan remaja, bahkan guru-guru KKR Kebayoran Lama juga suka dilayani Kak Yudi kalau mau sermon ya Kak ya. Wow, puji Tuhan. Semakin dahsyat ya Kak Yudi ya pelayanannya. Kita boleh beri aplaus buat Kak Yudi hari ini yang sudah membawakan firman yang sungguh luar biasa.
makin diberkati pelayanannya, keluarganya, dan semakin firman Tuhan boleh disebarkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Kak Yudi, sehat selalu. Amin. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Iya, oke kita lanjut ya acara kita ya adik-adik. Nah Kak Elvi hari ini apalagi nih yang menjadi acara kita dalam perayaan kita hari ini? Setelah ini kita menyaksikan pujian dari Shalom Choir. Shalom Choir itu siapa Kak? Coba diceritain dulu. Shalom Choir itu adalah sebuah paduan suara yang ada di gereja GBKP Kebayoran Lama. Nah, siapa aja anggotanya? Anggotanya itu lumayan banyak, Kak. Coba Kak Alin bantu dong, Kak. Kayaknya ada dari kecil 1, kecil 2, remaja, bahkan sampai remaja. Nah, ternyata anggotanya adalah anak-anak KKR sendiri. Oke. Nah, dan pujiannya ya, kita mau lihat kesaksian pujian dari paduan suara Shalom Choir. Untuk adik-adik yang tergabung di dalam Shalom Choir, makin semangat ya memuji Tuhan ya. Oke, kita akan memberikan persembahan ya. Untuk persembahan perayaan Paskah hari ini, khusus hari ini, persembahan ditransfer ke rekening kakak guru kelas
ya ke kakak guru kelas. Nanti kakak guru akan memberikan informasi nomor rekeningnya. Jadi di pool dulu, disatukan di dalam masing-masing kelasnya. Nanti akan dilaporkan ke bendahara KKR kita, ke kakku. Ya, jadi adik-adik hari ini yang biasa transfer lewat mama, lewat papa, ataupun transfer sendiri. Nah itu boleh lihat di masing-masing grup kelas kemana mentransfernya. Ya, oke, sambil persembahan kita lakukan, kita mau angkat satu pujian dulu. Lagunya apa Kak Alin? Bawa persembahanku. Yuk kita nyanyikan bersama, Bawa Persembahanku. Kita sudah memberikan persembahan kita. Kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa syafaat, ditutup dengan Bapa kami dan pengutusan. Kita berdoa dibawakan oleh Bapak Komisi kita. Kami persilahkan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami boleh melaksanakan acara ibadah Paskah kami hari ini. Kami sungguh-sungguh bersuka cita Bapa, karena berkat-Mu yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Kelas anak tanggung, pra-remaja dan remaja. Kami bersuka cita Tuhan, karena kami boleh ikut ambil bagian dalam perayaan Paskah kami hari ini. Biarlah kiranya sukacita ini membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Kami berdoa buat pembicara kami yang membawakan firman, Kak Yudi. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kesehatan keluarga, terlebih pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan pelayanan yang sukacita, sehingga Kak Yudi dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Kami serahkan pembicara kami Kak Yudi hanya ke dalam tangan bimbingan-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan anak-anak kami KKR, orang tua, keluarga yang ada di rumah, sekolah, ujian,
yang pada saat ini mencari sekolah lanjutan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang menolong, biar anak-anak kami tetap semangat dalam belajar. Walaupun pada saat ini anak-anak kami belajar dengan online, kebaktian dengan online. Kiranya walaupun kami berkebaktian secara online tidak menghalangi sukacita kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat gereja kami, pendeta, pertua diaken, guru KKR, pengurus dan komisi. Tuhan, Engkau tahu keberadaan dan kemampuan anak-anak-Mu, biar kiranya Tuhan yang belas kasihan memberikan kemampuan sehingga pada pelayanan anak-anak-Mu ini sungguh-sungguh semakin dipakai Tuhan untuk melayani Engkau. Berkati keluarga, terlebih kesehatan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa kami yang di sorga. Kami juga berdoa buat pemerintah kami yang pada saat ini sedang menanggulangi penanggulangan COVID-19. Biarlah kiranya proses vaksinasi yang sedang berlangsung boleh berjalan dengan baik, sehingga semakin banyak anak-anak Tuhan di negara kami menjadi terhindar dari virus COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan untuk kami sehingga kami boleh terhindar dari COVID-19. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mengumpulkan persembahan. Dalam proses pengumpulan persembahan ini, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami boleh memberikan yang terbaik. Dan ketika proses pengumpulan ini telah terkumpul dengan baik, kami mau serahkan ke gereja kami, sehingga boleh dikelola dengan baik. Mampukan pelayan-pelayanan Tuhan yang boleh dipakai Tuhan untuk melayani di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Bapa, begitu banyak salah dan dosa yang kami lakukan melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang bertahta di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita semua, selaku umat yang percaya kepadanya. Maka berdirilah tegak dan arahkanlah pandanganmu kepada Ia yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Kristus yang hidup. Pergi dan nyatakanlah kasih dan keadilan Tuhan bagi sesama dan lingkungan. Di dalam pertolongan Tuhan, kami sedia berjerih juang sebagai saksi-saksi bagi kemuliaan nama-Nya. Anak-anakku, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
puji Tuhan, ibadah kebaktian perayaan Paskah kita sudah selesai. Kita bersyukur semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, Kak Elvi, Alin, kira-kira ini yang Zoom berkurang atau bertambah ya partisipannya ya? Harusnya bertambah. Harusnya bertambah karena hari ini juga ada acara yang paling ditunggu-tunggu. Apa ya Lin ya acara yang paling ditunggu hari ini? Kak Elvi tahu Kak. Apa tuh Kak Elvi acaranya yang paling kita tunggu hari ini? Ada pengumuman Kak. Pengumuman, betul sekali. Ada pengumuman pemenang untuk lomba yang dilakukan di masing-masing kelas. Nah, nanti kita akan umumkan siapa saja yang paling terbaik di antara semua yang ikut lomba. Tapi jangan khawatir ya, walaupun mungkin belum menang hari ini, nanti kakak-kakak guru akan kasih deh bingkisan. Cuma yang menang pasti akan dapat lebih bagus ya kan? Iya. Oke, sebelum kita mendengarkan nanti siapa yang menang, kita ada beberapa acara lagi ya. Coba nih, kira-kira hari ini kalau ada mama papa di samping kiri kanan teman-teman kamu, kira-kira mama papanya diajak gak sih kalau Zoom kayak begini ibadah? Kayaknya sih diajak. Kayaknya diajak ya. Semoga ya mama-mama, papa-papa yang nunggu juga masih semangat, setia nungguin anak-anak ABG ini untuk tetap bisa fokus di acara perayaan Paskah kita. Oke, hari ini juga kita mau info bahwa siapa saja yang hadir di dalam Zoom ibadah dan perayaan ini, ya nanti akan ada bingkisan Paskah. Bener Kak, nanti dikirimkan kalau yang rumahnya betul jauh. Ya, akan dikirim ke rumah. Jadi tolong kakak-kakak guru kelas tanggung, pra dan remaja, catat ya siapa saja yang hadir dalam Zoom hari ini. Supaya ini langsung cus dikirimkan ke rumah ya. Oke. Nah selanjutnya kita ngapain nih Kak Elvi? Kita mau masuk ke bagian perayaan kita. dulu Nah, Kak. yang pertama tadi yang lagu video kolase kan belum sempat ditayangkan. Iya. Nah, sekarang saatnya kita mau lihat ya, karena sekarang udah makin ramai nih, kita mau lihat video kolase yang sudah adik-adik kirim ke kakak-kakak guru kelas. Kita jadikan satu pujian yang indah untuk Tuhan Yesus. Yuk, kita akan saksikan video kolase dengan judul Berlimpah Sukacita.
di video ini, puji Tuhan. Kak Rima tadi waktu nengok video yang ditampilkan, lihat ada mamanya. Begitu senang sama adik-adik Batita. Pasti mereka sampai semangat. yang kelas Remaja. Nah, semuanya bernyanyi sambil senyum ya Kak. Puji Tuhan. Ternyata kita semua rindu memuji Tuhan walaupun masih virtual. Dijadikan satu videonya, tapi semua semangat. Nah, oke. Kita lanjut ke Alin, kita mau ngapain sekarang? Kita akan naikkan satu pujian yaitu Kunaikan Syukurku. Yuk, kita bernyanyi bersama Kunaikan Syukurku. Sambutan dulu. Ya. Dari siapa Kak? Sambutannya siapa ya? Yang pertama hari ini Kak Elvi? Sepertinya Ketua KKR ya? Sepertinya. Nah, benar sekali. Kita akan dengarkan sambutan dari Ketua KKR kita. Ya, semuanya perhatikan apa yang akan diberikan kepada kita oleh Ketua kita. Jadi semua harus menyimak dengan baik ya. Oke, kita persilakan untuk sambutan dari Ketua KKR. Kira-kira nanti apa ya yang akan disampaikan? Apakah kita akan boleh beribadah secara onsite lagi? Semoga ya. Semoga Kak, ya. udah pada kangen. Oke, berkangen ya, tapi coba kita dengarkan apakah itu terjadi? Mari kita saksikan bersama-sama. Pendeta kami, pendeta sahabat di BP Rubun beserta Ketua Diaken di BKP Terima kasih kepada dan seluruh Rubun Keberulama yang telah memberikan support kepada panitia untuk terlaksananya acara ini. Adik-adik kami yang terkasih, mulai dari kelas balita 1, balita 2,
kecil 1, kecil 2, anak KKR kelas tanggung, remaja. Terima kasih adik-adikku, semuanya sudah mengambil bagian, semuanya hadir di dalam Zoom kita yang secara virtual ini. Baru kali ini kita mengadakan perayaan Paskah KKR secara virtual. Bawalah ini menjadi kenangan yang indah dalam hidup sampai selama-lamanya. Mudah-mudahan kita berdoa selalu kepada Tuhan kita supaya virus COVID-19 cepat berlalu, supaya kita bisa kembali bersama-sama secara onsite. Orang tua kami yang mengikuti acara ini juga kami ucapkan banyak terima kasih. Orang tua kami yang kami cintai dan kami banggakan, marilah kita sama-sama mendidik anak kita ini, mengajari anak kita ini supaya tetap setia kepada Tuhan. Yang kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dan naik ke surga dan kita menang. Jadi kita tetap setia kepadanya karena kita telah menang. Terima kasih. Selamat Paskah buat adik-adikku yang kami banggakan. Selamat Paskah. Bujur Yosua. Yang terhormat pendeta kami, pendeta sahabat Pramina, yang kami hormati BP Rubun beserta Pertua Diaken di PKP Kebayoran Lama. Terima kasih kami. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ketua KKR yang sudah membawakan sambutan. Berikutnya kita akan mendengarkan satu pujian. Pujian dari siapa ya Kak Elvi ya hari ini ya yang mau memberikan pujian? Tadi kita sudah dengar pujian dari adik-adik kelas batita sampai remaja. Okay. Terus kita juga sudah dengar pujian dari Shalom Choir. Wow, ya semua anak-anak sekolah minggu TOP deh. Sekarang kakak guru juga nggak mau ketinggalan, Kak. Waduh, ternyata ya kakak gurunya guru juga ya. mau menyanyi. Oke, mantap sekali. Ya. Nah, sekarang kita akan saksikan satu video kolase lagi. Ya, kakak guru juga akan memberikan pujiannya ya untuk kita semua dan ini akan memberkati kita karena Yesus sudah bangkit dan menang. Mari sama-sama kita saksikan video kolase dari kakak-kakak dan abang guru KKR.
Mau ketinggalan ya. Ininya juga semangat semua ya. Kak. Ini juga untuk adik-adik tanggung pra dan remaja. Jangan juga mau kalah ya. Nanti di next acara kita harus lebih semangat lagi kalau diminta buat video. Oke? Oke, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari perwakilan orang tua kita. Siapakah yang kita mintakan hari ini untuk mewakili orang tua? Kabarnya adalah orang tua kita ini seorang bulang. Bulang-bulang. Nah, bulang sudah zaitun ya. Iya. Nah, masih mau ya ikut hadir di dalam acara Paskah kita. Nah, bulang ini punya 4 kempu di KKR. Yang pertama katanya namanya Ca. Day. Gra. Do. Nah, siapakah bulang ini? Ya, yuk kita lihat ya sambutan dari orang tua kita yang mewakili. Persilahkan. Selamat sore kepada kekasih kami, pengurus KKR dan guru-guru sekolah minggu, dan seluruh orang tua anak-anak kami, kelas remaja, kelas pra-remaja, dan kelas tanggung. Pada hari ini, anak-anak kita merayakan Paskah bersama-sama dengan kita, dan saya ditunjuk untuk mewakili orang tua, dan saya sebagai nini bulang dari Caca kelas pra-remaja, Dede kelas tanggung, dan Allegra kelas kecil 2, dan Ardo kelas balita 2. Saudara-saudara yang terkasih, kami merasakan syukur dan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan pendidikan bagi anak-anak kami. Kalau di dalam firman Tuhan, guru-guru sekolah minggu lah yang menaruh hukum Tuhan di dalam akal budi anak-anak, dan yang menuliskan firman Tuhan di dalam hati anak-anak, dan memberikan dan semua dianggap sebagai umat Tuhan. Terima kasih kepada guru-guru KKR, dan harapan kami sebagai orang tua, sebagai nini bulang, marilah kita dukung seluruh program-program KKR agar anak-anak kita lebih memahami. Seperti pada hari ini kita merayakan Paskah, anak-anak kami mampu merasakan bahwa Yesus Kristus disalibkan dan bangkit hanya untuk kita semua manusia, termasuk anak-anak kami. Inilah tugas kita semuanya untuk memberikan pengertian kepada anak-anak KKR agar dari hari ke hari dia semakin mengenal Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Terima kasih kepada guru-guru KKR
Dan mari kita semua orang tua untuk mendukung program-program yang dibuat oleh KKR. Dan kepada rumpun gereja, kami juga mengharapkan, bantulah KKR, karena ini adalah masa depan kehidupan kita dan masa depan kehidupan gereja, khususnya GBKP. Sekali lagi, kami seluruh orang tua mengucapkan terima kasih kepada pengurus KKR dan guru-guru KKR, dan selamat kepada anak-anak kami, kelas remaja, pra-remaja, dan tanggung untuk merayakan Paskah dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semuanya. Selamat Paskah. Terima kasih. Amin. Untuk Bulang, Caca, Day, Allegra, dan Aldo. Bulang ini tahu nggak nih? Bulang ini adalah pertua emeritus. Dan Bulang kita ini pernah menjabat sebagai ketua rungkun GBKP Kebayoran Lama. Wow, luar biasa sekali. Sehat-sehat ya Bulang, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah acara yang paling ditunggu-tunggu. Buat adik-adik yang ikut ambil bagian dalam lomba perayaan Paskah. Coba siapa saja yang akan menang hari ini? Dari kelas mana yang akan diumumkan hari ini Kak Elvi? Dari kelas Batita, Balita 1, Balita 2, Kecil 1, Kecil 2, Tanggung, pra-remaja dan remaja. Wow, semua kelas akan diumumkan. Ya, mau lomba menghias telur Paskah, lomba bernyanyi bersama keluarga, lomba TikTok, kemudian membuat kreasi. salib. Ya, Iya. semuanya akan diumumkan hari ini. Ya, semua boleh lihat pengumumannya? Mari kita saksikan bersama. Dari Batita 1, Gio, Win, dan Raffelo. Balita 1, Gabriel, Gilena, dan Maura. Dari Balita, Daniel, Richie, Cepito. Dan juga Clara, Darren, dan Kylie. dari Kecil 1 ada Fiona, Gabriel, dan Kevin. Dari Kecil 2 ada Briel, Gina, Zevanya. Dan Darel, Allegra, Mazel, dan Jared. Kelas tanggung, Darel, Alena, dan Libel. Dan dari kelas remaja ada Rafael, Trisha, dan Ibrena. Selamat untuk para pemenang. Adik-adik
adik-adik semua pemenang akan mendapatkan bingkisan Paskah. Ya, jangan takut, semuanya akan mendapatkan hadiah. Dan terima kasih untuk semua yang sudah ikut ambil bagian, yang sudah memberikan karya yang terbaik. Ya, kalau nanti ada acara berikutnya, ikut lagi ya semuanya, semua harus ikut ambil bagian. Oke, itu adalah hasil dari lomba. Nah, selamat untuk semuanya. Tetap semangat terus, tetap mau ya memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, jangan lupa adik-adik, nanti akan dikirimkan hadiahnya bersama dengan goodie bag yang tadi. Ya, yang tadi akan dikirimkan bersama-sama dengan oleh kakak guru. Jadi tunggu aja di rumah, sabar, jangan takut, semua pasti akan dikirimkan. Oke, selanjutnya ya kita sudah hampir di penghujung acara kita. Iya Kak. Nggak terasa ya, sudah hampir 2 jam. Adik-adik tanggung pra dan remaja tetap setia ya Kak. Ya di depan Zoom. Ya walaupun kita belum bisa ketemu langsung, tapi Tuhan senantiasa memberkati. Oke, tetap semangat, tetap ada kuasa kemenangan dalam hati kita. Dan jangan lupa terus ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan KKR. Benar Karena Kak. seperti tadi orang tua kita bilang, KKR ini adalah tempat kita di mana mengenal Yesus dalam hidup kita. Ya, oke, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa, nanti akan dibawakan oleh komisi kita. Sekaligus juga akan membawakan sambutan mewakili BPMR kita hari ini yang berhalangan hadir. Ya, kita saksikan dulu ya sambutan dan nanti akan ditutup dengan doa. Kami persilakan kepada kakak komisi kami. Shalom menjua-jua untuk adik-adik dari kelas remaja, di mana dari tanggung pra remaja dan remaja. Selamat Paskah. Terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. 2 jam kita sudah melakukan ibadah. Kami dari komisi mewakili dari BPMR untuk memberikan kata sambutan. Mohon maaf dari BPMR hari ini masih belum selesai dari sidang. Jadi sidang modramen ya, sidang sinode. Jadi beliau menyampaikan mohon maaf dan selamat berpaskah. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua, terutama untuk ibadah yang kedua ini, ibadah Paskah, di mana orang tua kami juga beberapa sudah mengikuti acara. Begitu juga kepada anak kelas besar dan panitia. Panitia ini benar-benar yang memberikan begitu banyak sumbangsihnya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Juga dengan petugas ya dari song leader, MC, pemusik, dan yang paling kami apresiasi adalah dari tim IT. Dari jam 1 tadi kita sudah mulai sampai sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak guru KKR di Kebayoran Lama yang sudah memberikan juga banyak pelayanan kepada adik-adik di KKR Kebayoran Lama. Terima kasih banyak kakak guru semuanya atas usaha dan kerja kerasnya memberikan yang terbaik kepada adik-adik. Mohon tetap semangat ya walaupun dalam kondisi pandemi. Dan juga terima kasih kepada Kak Yudi dan tim yang sudah memberikan firman dan contoh-contoh sehingga adik-adik juga bisa mempunyai pandangan-pandangan luas ke depan. Dari kami komisi, kami hanya memberikan pesan yang di Paskah ini untuk adik-adik remaja ya dari mulai tanggung, pra remaja dan remaja. Kiranya Paskah yang kita rayakan ini bisa memberikan suatu momentum di mana momentum ini bisa kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik kehidupan di sekolah, baik kehidupan di keluarga, di rumah ya.
ataupun kehidupan dengan pelayanan atau di gereja. Sehingga momentum Paskah ini bisa mempunyai perubahan. Jadi jangan hanya kita hari ini mengikuti ibadah Paskah, tapi kita tidak mendapatkan apa yang bisa kita ambil untuk kedepannya. Sehingga kita bisa tahu bahwasanya pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Karena pengorbanan Dia, kita masih bisa ada dan sehat-sehat, bersuka cita, merayakan ibadah Paskah sampai hari ini. Ini pesan dari kami komisi, semoga adik-adik di kelas grup remaja ini lebih bersemangat lagi untuk pelayanan, terutama bergereja walaupun secara online. Jadi kerinduan akan Tuhan tidak istilahnya mengurangi nilai-nilai yang kita lakukan saat ini. Semoga bersemangat ke depannya, tetap rajin beribadah. Dan pesan kami satu, kalau bisa dibuka videonya ya, tadi kami lihat video pada ditutup semua. Karena kami rindu melihat muka-muka yang cantik, yang segar selama pandemi. Itu saja dari kami. Sebelum kita tutup acara ibadah kita ini, mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami, pengucapan syukur kami pada sore hari ini, di mana kami mengikuti ibadah yang benar-benar menyentuh hati kami sehingga kami mempunyai nilai-nilai yang akan kami bawa, momentum yang akan kami bawa sehingga kami membuat suatu perubahan di dalam diri kami dengan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Sehingga kematian dan kebangkitan-Mu tidak sia-sia. Sehingga kami bisa memberikan pelayanan dan sukacita yang terbaik. Sehingga kami bisa menjadi terang ya Tuhan di tengah-tengah keluarga, di sekolah ataupun di teman-teman di rumah kami dan di gereja. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Bapak juga memberikan ketenangan yang baik sehingga sukacita yang baik. Sehingga kami bisa mempunyai tenaga yang lebih baik. Begitu juga yang bertugas hari ini ya Tuhan, Kau urapi, Kau berikan sukacita atas pelayanan yang begitu indah dan begitu sakral. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Kami serahkan doa ini ke hadapan tangan Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk komisi kita yang sudah membawakan sambutan dan doa penutup kita. Adik-adik, kita sudah berakhir dari acara awal kita yaitu ibadah kebaktian kita sampai pada perayaan hari ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Itu semua adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur semua acara berjalan dengan lancar. Adik-adik juga bertambah sukacita di rumah. Sebagai penutup kita angkat satu pujian yang sudah seperti yang dinyanyikan dalam video kolase tadi. Karena Tuhan setelah begitu banyak melimpahi kita dengan berkat dan karunia-Nya. Kita puji Tuhan. Berlimpah sukacita. Ayo Kak Sika dan Bang Kenny. Semua boleh bertepuk tangan. Sambil bergerak boleh di tempat masing-masing. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita bersyukur, kita angkat pujian ini sekali lagi. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita. Di
sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Terima kasih untuk adik-adik yang hadir pada hari ini. Sukacita bertambah, selamat Paskah buat kita semua. Untuk orang tua kami, terima kasih mendukung kami setiap kegiatan KKR. Biarlah Tuhan memberkati kita sampai bertemu di Paskah tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian ini berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan diam di dalamku. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Selamat Paskah semuanya. Bye. Remaja sudah Terima kasih orang. adik-adik. Kemana Terima ya? kasih panitia. Terima kasih adik-adik sudah datang. Sudah hadir. Bye. Panitia, Mita. Nama muridnya dikirim kemana, Mit? Selamat Paskah Kak Mita. Ayo. Selamat Paskah Kak Mita. Selamat Paskah. Kak Linda, kita ada 15 orang, Kak Lin. Dikirim kemana nih datanya ya? Udah ada sama aku nih. Itu untuk apa sih, Kak? Katanya dikirim ke hadiah. Dat ngekrina. Loh, kok Kak tadi disuruh ini terus kemudian supaya dikirim gitu? Tahu. Itu nomor rekeningnya, Kak, masukkan. Nomor rekening apa, Dek? Katanya kan kuletenya dikirim ke rekening kakaknya. Baru nanti kakak yang transfer. Benar apa enggak aja, ya? Dek. Ban nomor dulu. Coba yang lain benar enggak ya? Benar, benar. Ah. Benar. Masukkan nomor rekening dulu ya, Tigan. Enggak ah. Ulah sebagai tama ya, Deko. Enggak ah. Ya luka lah sebagai kirim. Kirim sama isiin sekalian gitu, Bi. Kirim isiin sekalian. Sama isinya sekalian. Oke ya, selamat malam.